Halo bro, selamat datang kembali di channel Dunia Kreator, channel di mana kita akan bahas serba-serbi tentang dunia konten kreator dengan segala dinamikanya. Dan hari ini kita akan coba terbongkar terkait algoritma YouTube di 2026. Tapi sebelum dilanjut, subscribe dulu bro. Subscribe itu gratis, kalian nggak harus bayar apapun untuk jadi subscriber. Dan bagi yang sudah subscribe, gue ucapin thank you bro. Kalian pasti sering banget dengan berbagai teori tentang algoritma YouTube. Seperti kamu harus upload setiap hari, video harus minimal 10 menit, pakai keyword sebanyak-banyaknya, dan masih banyak lagi. Tapi pertanyaannya, sebenarnya mana yang beneran fakta dan mana yang cuma mitos? Dan di video kali ini kita akan coba breakdown habis-habisan tentang algoritma YouTube. Gua akan bongkar beberapa mitos yang masih banyak dipercaya sama kreator dan ngasih tahu fakta yang sebenarnya berdasarkan data dan best practice terbaru, tentu saja memberikan tips praktis yang bisa kalian langsung implementasikan. Kenapa ini penting? Karena kalau misalnya kamu masih mempercayai informasi yang salah, kamu bisa aja buang-buang waktu dan energi untuk strategi yang sebenarnya tidak efektif. Jadi simak sampai habis, karena di akhir video nanti akan ada cheat sheet yang bisa kalian download secara gratis. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan tips-tips content creation lainnya. Let's dive in. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh terkait mitos dan faktanya, kita juga harus paham dulu sebenarnya apa sih itu algoritma YouTube gitu. Jadi algoritma YouTube itu pada dasarnya adalah sistem AI yang dirancang untuk satu tujuan utama, membuat penonton tetap berada di platform YouTube selama mungkin. Jadi bukan untuk membuat konten kreator itu senang, bukan untuk membuat semua video itu viral, tapi untuk menjaga engagement penonton. Algoritma ini bekerja di beberapa tempat ya, misal di homepage, suggest video, search result, dan tentu saja short feed. Setiap tempat ini punya cara kerja yang sedikit berbeda, tapi pada prinsipnya itu sama, bahwa YouTube akan merekomendasikan video yang menurut mereka akan ditonton dan disukai oleh user tertentu. Jadi penting untuk diingat bahwa algoritma ini terus berubah dan diupdate. Yang work di tahun 2020 belum tentu efektif di 2025 atau nanti di 2026. Jadi kita harus terus update dengan perubahan terbaru. Nah, sekarang kita breakdown mitos-mitos yang paling populer yang terkait dengan algoritma YouTube. Mitos yang pertama, kalau mau channel kamu tumbuh cepat, kamu harus upload setiap hari atau minimal 3-5 kali seminggu. Ini adalah salah satu mitos paling populer dan paling menyesatkan. Kenapa? Karena fakta sebenarnya adalah frekuensi itu bukan faktor utama yang dipertimbangkan sama algoritma. Yang lebih penting adalah konsistensi dan quality. Coba kita lihat data. Jadi ada beberapa channel besar yang hanya upload itu 1-2 kali sebulan, tapi tetap tumbuh pesat. Contohnya channel Lemino yang fokus pada kualitas tinggi dengan frekuensi rendah, tapi setiap video itu mereka mendapatkan sampai jutaan views. Di sisi lain, ada juga channel yang upload setiap hari, tapi stuck di subscriber yang sama karena kualitas kontennya itu menurun. Jadi yang benar-benar penting adalah, pertama, itu konsistensi. Bukan berarti setiap hari, tapi konsisten dengan jadwal yang kamu tetapkan. Kalau misalnya kamu bilang upload setiap Sabtu, maka audiens dan algoritma akan expect konten baru setiap Sabtu. Ini membangun habit dan anticipation. Kemudian yang kedua adalah watch time dan engagement per video. Lebih baik kamu upload 2 video per bulan dengan watch time 60% dan engagement tinggi daripada upload 30 video per bulan tapi watch time-nya cuma 20% dan ya karena kontennya seadanya gitu. Kemudian yang ketiga adalah sustainability. Upload setiap hari bisa bikin kamu burnout cepat dan quality pasti akan turun. Algoritma lebih suka channel yang sustainable jangka panjang daripada channel yang tiba-tiba mati karena kreatornya kelelahan. Jadi bro, tentukan frekuensi upload yang realistis untuk kamu maintain dengan kualitas yang konsisten. Mau seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau bahkan sebulan sekali. Yang penting konsisten dan berkualitas. Kemudian mitos yang selanjutnya adalah bahwa video harus minimal 10 menit supaya bisa pasang lebih banyak iklan dan algoritma lebih suka. Ini sebenarnya mitos yang sempat benar di masa lalu, tapi sekarang sudah tidak relevan lagi. Karena fakta sebenarnya itu tidak ada minimum durasi yang disukai oleh algoritma. Yang penting adalah watch time total dan audience retention. Dulu itu memang ada aturan bahwa video 10 menit ke atas itu bisa pasang mid-roll ads. Jadi banyak kreator yang stretching konten mereka untuk mencapai 10 menit. Tapi aturan ini itu sekarang sudah berubah. Jadi sekarang video 8 menit pun sudah bisa pasang mid-roll ads. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa algoritma tidak peduli durasi video kamu. Yang dipedulikan adalah yang pertama, watch time total. Ini adalah total waktu yang dihabiskan penonton untuk menonton video kamu. Jadi kalau misalnya video kamu 5 menit dengan durasi dengan 80% retention,
atau 4 menit watch time lebih baik daripada video 15 menit dengan 30% retention. Artinya 4,5 menit watch time, meskipun watch time-nya hampir sama. Yang kedua adalah audience retention rate. Jadi berapa persen dari video kamu yang ditonton. Kalau video kamu 20 menit, tapi orang rata-rata cuma nonton 3 menit, artinya 15% retention, ini adalah sinyal buruk untuk algoritma. Lebih baik bikin video 8 menit dengan 60% retention. Kemudian yang ketiga adalah, does it satisfy the viewer's intent? Jadi kalau misalnya penonton searching cara masak nasi goreng, dan video kamu 3 menit tapi sudah menjawab pertanyaan mereka dengan lengkap, itu perfect. Tapi kalau misalnya kamu forcing jadi 10 menit dengan filler konten yang tidak perlu, itu penonton akan klik away dan itu justru merugikan. Jadi bro, buatlah video sepanjang yang dibutuhkan untuk deliver value maksimal, tidak kurang dan tidak lebih. Don't add fluff just to hit a certain duration. Kemudian mitos yang keempat adalah keyword stuffing di deskripsi. Mitosnya adalah masukin keyword sebanyak-banyaknya di title, deskripsi, dan teks supaya mudah ditemukan di search. Ini adalah taktik CEO jadul yang sekarang justru bisa merugikan kamu. Jadi fakta sebenarnya adalah bahwa YouTube sudah sangat pintar dalam memahami konteks video tanpa perlu keyword stuffing. Malah keyword stuffing bisa dianggap spam. Mari kita breakdown. Yang pertama untuk title itu tetap penting untuk SEO, tapi yang lebih penting adalah clickability dan clarity. Title kamu harus menarik perhatian sekaligus jelas menjelaskan apa isi video. 1 atau 2 keyword utama sudah cukup. Jangan bikin title yang penuh keyword tapi tidak natural dibaca. Kemudian untuk deskripsi. Deskripsi itu yang baik adalah yang natural, informatif, dan membantu penonton. Tulis 2-3 paragraf pertama yang menjelaskan apa yang akan penonton dapatkan dari video ini. Keyword akan naturally muncul kalau misalnya kamu menjelaskan dengan baik. YouTube sekarang itu menggunakan AI untuk understand konteks. Jadi mereka tahu video tentang apa tanpa kamu harus mengulang keyword 20 kali. Kemudian yang ketiga tentang teks. Ini yang paling sering disalahpahami. Jadi tag itu sekarang punya pengaruh yang sangat minimal terhadap discovery. YouTube sendiri sudah menyatakan bahwa tag hanya membantu kalau ada typo dalam keyword. Fokus kamu seharusnya bukan di teks, tapi di title, thumbnail, dan content quality. Jadi yang benar-benar powerful untuk SEO adalah yang pertama, itu video konten itu sendiri. YouTube sekarang bisa mendengar dalam tanda kutip ya, dan memahami apa yang kamu bicarakan di video melalui auto caption. Jadi kalau misalnya konten video kamu relevan dengan topik, itu sudah termasuk SEO. Kemudian yang kedua adalah engagement signal. Jadi berapa banyak orang yang klik, watch, like, comment, dan share, ini sinyal yang jauh lebih kuat daripada tag. Kemudian yang ketiga adalah chapter dan timestamp. Ini actually membantu YouTube memahami struktur video kamu dan membantu penonton navigate yang meningkatkan user experience. Kemudian sekarang kita masuk ke fakta-fakta yang penting ya. Apa sih yang benar-benar diukur dan dipedulikan oleh algoritma YouTube? Yang pertama adalah click-through rate atau CTR. Ini adalah persentase orang yang melihat thumbnail video kamu di homepage atau suggest video dan kemudian klik untuk menonton. Jadi CTR yang bagus itu bervariasi ya, tergantung niche, tapi generally 4-10% itu sudah bagus. Jadi kalau misalnya CTR kamu rendah, berarti thumbnail dan title kamu kurang menarik. Algoritma akan berhenti merekomendasikan video kamu kalau CTR-nya terus rendah. Yang kedua adalah average view duration. Ini adalah rata-rata berapa lama orang nonton video kamu. Bukan persentase, tapi waktu actual. Video yang punya AVD tinggi menunjukkan bahwa konten kamu engaging dan valuable. Target minimal 50% untuk video pendek dan 40% untuk video panjang adalah benchmark yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah watch time total. Ini adalah total menit yang dihasilkan dari semua view. Ini metrik yang sangat penting karena directly relate dengan tujuan YouTube, membuat orang tetap di platform. Video yang generate banyak watch time akan lebih dipromosikan. Kemudian yang keempat adalah engagement rate. Ini termasuk likes, comment, share, dan save. Engagement menunjukkan bahwa video kamu tidak hanya ditonton, tapi juga beresonansi dengan audiens. Video dengan engagement tinggi itu lebih likely untuk masuk suggest video dan homepage. Kemudian yang kelima adalah session time. Ini adalah total waktu yang dihabiskan viewer di YouTube. Jadi kalau misalnya mereka setelah nonton video kamu, mereka lanjut nonton video lain di YouTube, itu sinyal sangat positif. Tapi kalau misalnya mereka langsung close YouTube, itu sinyal negatif. Ini kenapa end screen dan suggest video strategi itu sangat penting. Kemudian yang keenam adalah repeat viewer dan subscriber engagement.
Kalau misalnya video kamu banyak ditonton oleh subscriber dan mereka datang lagi untuk nonton video berikutnya, ini menunjukkan bahwa kamu punya loyal audience. Algoritma love this. Kemudian yang ketujuh adalah velocity, artinya seberapa cepat video kamu mendapat views di 24-48 jam pertama. Video yang trending di awal-awal akan lebih likely dipromosikan lebih luas. Inilah kenapa promosi di 24 jam pertama itu sangat penting. Dan semua metrik ini sebenarnya saling terkait dan membentuk satu gambaran lengkap tentang seberapa baik performa video kamu. Jadi bro, tadi kita sudah bahas bahwa frekuensi bukan segalanya. Sekarang mari kita deep dive tentang kenapa konsistensi itu penting. Yang pertama, itu terkait konsistensi dalam schedule. Jadi misalnya ketika kamu upload di jadwal yang konsisten, itu beberapa hal bisa terjadi. Yang pertama, subscriber kamu akan tahu kapan expect konten baru dari kamu. Mereka akan cek channel kamu atau lebih perhatian sama notifikasi. Ini meningkatkan early engagement yang sangat penting untuk momentum video. Kemudian yang kedua adalah algoritma juga belajar pattern kamu. Ketika kamu konsisten, algoritma akan lebih confident untuk merekomendasikan video baru kamu kepada audiens yang relevan. Karena mereka tahu kamu adalah kreator yang reliable. Kemudian yang ketiga adalah konsistensi dalam quality. Ini lebih penting dari konsistensi schedule. Audiens akan lebih forgive kalau misalnya kamu telat upload, tapi mereka tidak akan forgive kalau misalnya quality konten kamu justru turun. Maintain standar quality yang tinggi akan membangun trust dan reputation jangka panjang. Kemudian yang keempat adalah konsistensi dalam niche dan style. Algoritma itu bekerja dengan membuat profile dari channel kamu berdasarkan konten yang kamu buat. Artinya kalau kamu hari ini upload tentang gaming, besok tentang make up, lusa tentang cooking, algoritma akan confuse siapa target audiens kamu. Ini membuat video kamu lebih sulit untuk direkomendasikan ke audiens yang tepat. Tapi gini bro, konsistensi itu bukan berarti bahwa kamu tidak boleh eksperimen atau evolve ya. Kamu tetap bisa, tapi lakukan secara gradual dan strategik, bukan random. Kemudian pertanyaan selanjutnya juga sering ditanyakan adalah apakah short membantu atau justru merugikan long form konten? Kita bahas dulu tentang fakta tentang short ya. Jadi short dan long form konten itu sebenarnya diperlukan sebagai dua ekosistem yang berbeda oleh algoritma YouTube. Audiens short dan audiens long form juga bisa sangat berbeda. Pertama adalah reach yang lebih luas. Short itu bisa dengan cepat mendapat jutaan views dan ini bisa membantu introduce channel kamu ke audiens baru. Jadi beberapa dari audiens short ini mungkin akan cek long form konten kamu. Kemudian yang kedua adalah tentang testing ideas. Short itu bisa jadi testing ground untuk ide-ide konten. Kalau short tentang topik tertentu performnya bagus, kamu bisa develop jadi long form video. Kemudian yang ketiga adalah maintaining presence. Short itu bisa membantu kamu tetap present di feed audience di antara upload long form konten kamu. Tapi ada juga beberapa potensi downside dari short. Yang pertama adalah subscriber short versus long form. Jadi banyak kreator melaporkan bahwa subscriber yang datang dari short jarang nonton long form konten mereka. Ini bisa dilute engagement rate kamu karena subscriber count naik tapi views long form tidak naik secara proporsional. Kemudian yang kedua adalah different mindset. Penonton short biasanya dalam mode quick entertainment, sedangkan long form itu butuh investment waktu dan perhatian lebih. Jadi tidak semua penonton short itu ready untuk transition. Kemudian yang ketiga adalah algoritma yang berbeda. Performa short tidak directly mempengaruhi performa long form dan juga sebaliknya. Jadi bagaimana ini strategi terbaik? Kalau kamu mau leverage short, pastikan short kamu serve as teaser atau extension dari long form content. Misalnya, ambil highlight atau insight menarik dari video panjang kamu dan jadikan short dengan CTA yang jelas untuk nonton full video. Atau kalian buat short yang memang complement long form content tapi tetap dalam niche yang sama. Sehingga audiens short yang datang relevan dengan main konten kamu. Jangan pure chasing views dengan short yang random dan tidak relate dengan brand channel kamu. Quality over quantity tetap berlaku di sini. Jadi sekarang kita sudah tahu ya fakta-fakta penting bagaimana cara mengoptimasi konten tanpa menipu algoritma. Tips yang pertama yang bisa kalian terapkan adalah optimalkan di 3 detik pertama. Data menunjukkan bahwa 3 detik pertama adalah make or break moment. Mulai dengan hook yang kuat, langsung masuk ke poin, jangan buang waktu dengan intro yang panjang atau bacaan subscribe dulu. Prove value immediately. Kemudian yang kedua adalah thumbnail dan title harus satu kesatuan. Thumbnail itu harus menarik perhatian. Title harus membuat orang curious atau promise value yang jelas. Tes berbagai kombinasi dan lihat mana yang punya CTR terbaik. Kemudian yang ketiga adalah pattern interrupt throughout video. Jangan biarkan video kamu monoton. Gunakan cut, zoom, B-roll,
visual element, perubahan tone, atau story shift setiap 20-30 detik untuk maintain attention. Tapi jangan over edit sampai chaotic ya. Kemudian yang tips yang keempat adalah strategic chapter breaks. Buat chapter yang deskriptif dan helpful. Ini tidak hanya membantu SEO dan user experience, tapi juga bisa menyelamatkan retention karena penonton bisa skip ke bagian yang paling relevan untuk mereka, instead of leaving the video completely. Kemudian tips kelimanya adalah strong CTA, tapi bukan sekedar like and subscribe. Berikan alasan kenapa mereka should do that. Kalau video ini membantu solve masalah kamu, hit like supaya saya tahu konten seperti ini valuable, atau subscribe kalau kamu mau belajar lebih banyak tentang X, karena minggu depan kita akan bahas tentang Y. Kemudian tips ke-6 adalah engage dengan komen, terutama di 1-2 jam pertama setelah upload. Reply comment, like comment, pin comment yang bagus. Ini increase engagement rate dan menunjukkan ke algoritma bahwa video kamu itu creating conversation. Kemudian tips yang ketujuh adalah end screen strategy. Jadi jangan just pasang end screen random. Pilih video yang relate atau playlist yang bisa bikin penonton itu lanjut nonton, atau suggest video terbaru yang memang sedang butuh momentum. Kemudian tip ke-8 adalah analyze your analytics deeply. Jangan hanya lihat views. Dive into retention graph, traffic source, audience demographic, dan compare performa antar video. Pelajari pattern mana yang work dan double down on that. Kemudian tips ke-9, be patient but persistent. Kadang video baru itu perform maksimal setelah beberapa hari atau bahkan minggu. YouTube masih testing dan mencari audiens yang tepat. Beberapa video bahkan bisa blow up berbulan-bulan setelah upload karena algorithmic discovery. Kemudian tips yang ke-10, fokus on value not algorithm hacks. Pada akhirnya, algoritma dirancang untuk serve konten yang valuable kepada penonton. Jadi kalau misalnya kamu fokus bikin konten yang benar-benar membantu, menghibur, dan menginspirasi audiens kamu, algoritma akan naturally mendukung kamu. Don't chase the algorithm, let the algorithm chase you. Jadi itu tadi bro, breakdown lengkap tentang algoritma YouTube, mitos yang harus kamu stop percaya, dan fakta yang harus kamu implement di video-video kamu selanjutnya. Dan ingat juga bahwa algoritma ini bukan musuh ya, ini adalah tool yang bisa bekerja untuk kamu kalau misalnya kamu understand bagaimana cara kerjanya dan align strategi kamu dengan prinsip-prinsipnya. Jadi beberapa key yang perlu kamu perhatikan adalah fokus pada konsistensi bukan frekuensi, prioritaskan quality watch time daripada duration, stop keyword stuffing, dan yang paling penting adalah create konten yang benar-benar valuable untuk audiens kamu. Jadi kalau misalnya video ini helpful, like and share ke sesama kreator yang mungkin masih percaya mitos-mitos ini, dan jangan lupa subscribe untuk tips-tips content creation lainnya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau pengalaman tentang algoritma YouTube, drop di comment section, let's discuss. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep creating, stay smart, and work with algoritma. Bye.